Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom, mari kita duduk diam. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Sarma dari Mazmur 79 ayat 1 sampai 13 dan Mazmur 80 ayat 1 sampai 19. Silakan Ibu Sarma. Shalom Pak Agus. Shalom Ibu, silakan Ibu. Baik. Shalom Bapak Ibu semua, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai 19 ya Pak. 1 sampai 13, kemudian 80, 1 sampai 19. Oke, baik. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu. Masuk menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Setiap ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Kau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Demikian. Mazmur 80, Bu. Saya lagi Pak Agus. Ya Bu, Ibu 79 sampai 80. Oke. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir,
Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan yang menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Terima kasih Bu Sarma. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 20. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Shalom Pak Agus. Shalom Ibu, silakan. Shalom Bu Ana. Baik, saya lanjutkan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Nerliana dan Ibu Sarma atas pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Ini Pak David raise hand, kenapa nih Pak David nih? Ya sudah, kepencet, udah biarin aja. Oke, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, ketika saya senang ya yang di Embun Pagi ini kita makin hari kita makin banyak ya pesertanya ya, luar biasa ya. Dan memang banyak yang mendapatkan mujizat ya. Tetapi yang enggak juga ada, saya sedih ya kalau ada yang enggak dapat terobosan itu, tak suruh nelpon saya bandel nih. Anda kalau setahun enggak ikut, takut dimarahin Pak. Iya memang dimarahin pasti. Nelpon saya pasti dimarahi. Tapi kenapa Anda dapat terobosan sementara banyak yang mendapatkan terobosan, kenapa Anda enggak? Ya kalau Anda baru sebulan 2 bulan kan namanya masih kaget-kaget. Jadi kalau sudah 2 tahun ikut Embun Pagi kan kelewatan, kan Embun Pagi dari tahun kemarin kan, sudah 1,5 tahun kita nimbun pagi nih, ya. Tapi mungkin ada Anda yang di tengah ikut embun pagi masih berzina, ada, ya. Tuhan kasih tahu sama saya, ada. Ya, Anda harus bertobat dan Anda menuai dulu. Selalu, kan Anda sudah tahu kebenaran kan, menuai dulu, tapi sabar. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita, di Yakobus 1 katakan, pencobaan-pencobaan Anda itu kan akibat Anda sendiri yang bikin. Ya, kemarin di beberapa bulan yang lalu saya sudah bilang, sudah Anda lagi susah, tambah berzina pula, tambah mumet, saudara, tambah jeblos. Jangan bilang enggak, itu Tuhan adil. Kalau Anda bukan orang yang lahir baru, masa bodoh, hukumannya nanti sekalian, borongan. Kalau Anda di dalam Tuhan, sekarang Anda dihukum. Ya, kesulitan, tekun, sabar, tenang. Nanti ada masalah-masalah lagi, masih tenang, sabar. Dah, nikmati saja. Nikmati. Sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi nggak akan lama kalau Anda responnya benar dengan kerendahan hati. Ya. Nah, ada beberapa pola. Ya. Kemarin kita sudah belajar pola his story. Ya. Anda harus masuk dalam sejarahnya Tuhan. Anda yang masih baru ikut embun pagi harus ikut terus tiap hari ya. Mundur ya.
supaya karena ini kan kita sudah 500 hari ini kan Bun Pagi, ini kan sudah 500 hari ini kita nih kurang lebih kan. Anak udah mundur, flashback belakang. Mundurnya ini aja ngurutin ini ya, ngurutin yang kemarin-kemarin kan nanti ada pertanyaan lagi catat, nanti jawabannya ada di sebelum-sebelumnya. Ya, ada karena ada banyak sekali. Ini kan sebuah pengajaran Bun Pagi ya. Ini kan sebuah pengajaran. Ya, saya tahu kita akan bikin ringkasannya. Karena ini ada sebuah pengajaran yang progresif. Ya, pengajaran praktikal pemuridan. Ya, yang progresif. Ya, saya berharap saudara-saudara yang dimarahi sama saya enggak kapok ya. Yang saya marah itu enggak kapok. Saya marahin itu kalau udah bukan siapa-siapa enggak saya marahi, bodoh amat saudara. Mau mampus lah. Jadi kalau Anda dalam komunitas saya, ya kalau saya tahu nggak beres, pasti saya tegur saudara. Ya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, dan Anda tidak akan bisa berkelit. Ya, jangan berkelit, Anda dengarkan saja kalau saya lagi ngomel-ngomel ya. Dengarkan saja. Ya, nanti Anda akan tahu yang saya maksud apa, ya. Anda dengarkan yang saya ngomong ya, nggak nyampe 4 tahun hidupmu breakthrough. Biasanya tahun pertama saja sudah breakthrough, saudara. Serius ya, saya nggak bercanda ya. Kami sudah ngalami, yang saya ngomong ini ke Anda itu saya nggak main-main, saya sudah ngelewati, saudara. Kalau saya cuma ngomong kosong, saya nggak berani ngomong. Yang saya ngomong, saya sudah ngelewatin, ya, dan saya sudah bagikan kepada orang yang percaya dan mengikuti apa yang saya nasihatkan, ya, dia juga mengalami hal yang terobosan-terobosan yang luar biasa juga. Ya, tapi kan orang kekuatannya beda-beda, nggak ada semua sama, saudara. Nggak ada orang kekuatannya beda-beda, itu nggak ada. Itu teorinya Pak Pendeta itu. Ya, kalau saya bukan pendeta, pastor, ya, gembala, ya, gembala. Itu nanti beberapa orang di Kebun Pagi juga nanti ada yang saya kasih kartu gembala ya, pastor ya, bukan pendeta. Pendeta ini anak lembu itu. Ya, pendet itu. Ya. Ini pastor ya, gembala. Nah, yang penginjil ya penginjil. Apakah penginjil sama gembala gimana jabatannya? Sama saja. Namanya penatua, para penatua. Anda yang sudah pegang kartu evangelis, itu berarti Anda jadi para penatua di dalam komunitas kita ya. Tolong hati-hati dengan kartu itu ya, jangan main-main ya. Ya nanti beberapa saudara sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, pagi ini kita belajar ya doa mohon keselamatan. Ya, doa mohon keselamatan enggak apa-apa, minta sama Tuhan. Tapi masalahnya ya, ayatnya Yakobus didahului dengan orang-orang kaya yang dimaki-maki. Rasain loh. Ini akhir zaman, maksudnya akhir zaman itu apa? Adalah 2000 tahun ini. Akhir zaman itu adalah zaman di mana Roh Kudus mulai dicurahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti zaman Yesus datang lagi. Itulah akhir dari Kairos, akhir zaman. Ya, Kairos yang pertama, Kairos yang kedua, Kairos yang ketiga, dan Kairos yang keempat. Ya, setengah Kairos. 1 Kairos, 2 Kairos, dan setengah Kairos. Ya, zaman yang pertama, dari Adam sampai Abraham, tidak ada hukum, tidak ada Torah. Dari Abraham sampai kepada Yesus, itu Torah yang ditulis di batu. Dari Yesus sampai dengan hari ini, Torah yang ditulis di hati kita. Nah, nanti kemudian kita masuk zaman 1000 tahun, Yesus datang, pemerintah. Gitu ya. Nah, akhir zaman adalah 2000 tahun ini dari zaman Yesus sampai sekarang. Di zaman sebelumnya, sebelum zaman Yesus, dari Abraham sampai ke Yesus, maka indikator berkat adalah materi, saudara. Karena dia nggak menikmati nanti setelah dia mati, dia masuk ke Hades, masuk ke alam maut. Gelap, nggak tahu apa yang terjadi. Maka indikator berkatnya itu adalah menikmati selama di dunia ini. Ya, Anda lihat nih semua ayat-ayat yang namanya diberkati, maka Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, sangat kaya dan amat kaya. Abraham punya ternaknya sekian, Ayub, indikasinya selalu berkat, sehat, umur panjang, sampai ratusan tahun. Amatin deh, Ayub,
ya punya istri yang cantik, anak yang cantik, ganteng semua. Maksudnya sesuai dengan zaman itu kan. Nah, Salomo diberkati dengan kekayaan, Daud dengan kejayaan, segala macam. Itu berkat indikatornya selalu materi jasmania, yang semua yang jasmania. Karena Torah itu, Torah yang jasmania. Torah itu bersifat rohani ya, tetapi maksudnya dilakukannya secara jasmania. Ketika Anda masuk di dalam perjanjian baru, lihat ya, semua janji berkat itu bukan yang jasmania loh. Anda coba amatin, kalau Anda tidak ngerti ini, waduh, walakadablah, rawakabrah, bingung saudara. Kalau Anda tidak ngerti konsep ini, nggak heran Anda, ya itu, dana kolektor pun dikorup, nggak heran pendeta-pendeta pun korup, nggak heran akhirnya umatnya kalap, saudara. Nggak heran Anda diaken pun akhirnya kalap, nilep duit, masak. Biasa. Karena pemikiran Anda yang namanya berkat itu jasmania. Anda tidak tahu, tidak diajarkan oleh gembala atau pendeta Anda, ya oleh gereja, dikasih tahu yang namanya berkat itu ini loh, apa sih? Nah, nanti saya mau ngomong, saudara. Mungkin nggak selesai hari ini ya, tapi kita coba moga-moga bisa selesai. Saya bikin ringkas dan simple. Jadi jangan berpikir berkat itu, kalau saya juga kepengen ya, waktu saya di gereja lama, ya, saya juga sama mikirnya. Coba saudara, sekarang saya ini punya banyak PR untuk pelayanan penginjilan. Saya pengen punya ini, punya itu, punya segala macam. Dulu saya mau punya mobil, saya keder saudara, waktu pertama masuk Eropa. Gimana caranya coba? Wah, biasa saudara, utak dagang, kepala otak putar sana, putus ini, seribet sana, Ya, itu kayak beberapa pengurus yang ingin memutarkan duit yayasan. Nah, saya pertama masuk Eropa, pikir begitu lah. Apalagi banyak orang nawari, udah Pak pegang agen saya, Pak pegang agen ini, agen itu. Bukan agen togel, bukan. Maksudnya apa namanya, itulah bukan agen togel, pokoknya lah saya nggak usah jelasin. Nah, saudara, saya nggak mau. Ya, Roh Kudus selalu tuntun saya, hidup kamu sudah janji tidak sentuh bisnis. Saya sudah janji sama Tuhan nggak sentuh bisnis. Ya sudah, saya ngontel, siap naik sepeda, siap mental saudara. Pokoknya naik sepeda. Nah, kemana-mana naik sepeda, udah naik sepeda aja perutnya tetap gendut. Nah, susah. Ya kan memang sudah takdir mungkin kan. Ya kan sudah takdir. Saya dulu fitness sudah six pack, balik lagi gendut lagi kan kurang ajar kan ini kan perutnya kan. Nggak bisa diajak kompromi, bikin malu aja. Tadi Bu Nani lagi kelas, cerita lagi perut saya gendut. Asem nih Bu Nani ini. Nggak apa-apa, sudah. Ya sudah, buat hiburan Bu Nani biar seneng dah. Asih seneng pokoknya. Tetapi, saudara lihat ya, konsep saya lama, kalau kita kaya, kalau kita diberkati. Saya pernah dengar seorang pendeta juga gitu, kalau Anda nggak diberkati, bagaimana bisa ini, bisa itu? Ya kan banyak pendeta gitu kan, saya harus diberkati supaya ini. Oh salah, saudara. Kita harus kaya supaya kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Saya juga mikirnya akhirnya begitu. Gembala saya senior juga ngajari begitu. Gembala senior saya juga semua mikirnya begitu. Kalau kita diberkati, bagaimana kita bisa memberkati orang? Maksudnya itu betul, ya, tetapi dalam konteksnya salah. Ya, benar konsepnya. Kalau konsep itu, kalau kita tidak diberkati, bagaimana kita bisa memberkati orang? Ya, tetapi konteksnya kemudian diaplikasikan dengan salah. Artinya kita kudu kaya raya dulu. Yang tanya saya sekarang, kalau Anda lihat rekening bank saya, nggak banyak juga, tapi saya memperkaya banyak orang. Nah, ya kan? Melalui proyek-proyek diakonia, ya, kita semua yang para penatua, kita memperkaya banyak orang. Ya kan, berapa banyak yang berhasil kita rutin. Makanya ini kita terus ya lagi mau perbaikan diaken sudah mulai 3 kali semua.
Ya, target saya nanti bisa 4 kali ya, supaya bisa buat hidup minimum. Ya, sehingga Anda bisa stabil di situ, Anda nggak perlu tabrak sana, tabrak sini. Ya, nggak perlu tabrak sana, tabrak sini. Nah, bahkan kita lagi pikirkan caranya bagaimana para diaken-diaken ini akhirnya semuanya hidup sejahtera bersama dengan kami. Ya kan? Dan akhirnya malah bisa bermultiplikasi. Ya, nah, kan begitu kan? Kita miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Maksudnya miskin itu bukan miskin papa terlantar. Saya ada rumah di sini, saudara. Ada mobil, ada semua ya. Ya, tetapi maksudnya kita ini yang bukan orang tajur yang melintir yang nggak usah. Anda tidak perlu kaya secara materi. Anda tidak perlu harus punya untuk Anda bisa memberkati orang. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Iya kan? Nggak perlu harus punya banyak. Anda kalau tanya cek rekening saya, kemarin tak tunjukkan ke Pak HW itu rekening saya. Ya, nggak perlu, saudara. Konsep itu hilangkan. Konsep-konsep itu. Pola pikir yang itu dihilangkan. Pola pikirnya masuk pola pikir perjanjian baru. Bagaimana setiap memang Tuhan perlukan, maka Tuhan sediakan. Contohnya, waktu disuruh bayar bea bait suci, Yesus sama Petrus disuruh bayar bea suci. Lalu Yesus bilang sama Petrus, kamu mancing sana. Nanti ada ikan pertama yang kamu dapat, ambil. Itu uangnya nanti buat bayar kita dan buat bayar saya dan kamu. Coba bayangin, saudara. Waktu Yesus mau kasih makan 5.000, apakah Yesus konglomerat? Bukan, saudara. Statusnya itu rabi biasa yang masih terima donasi dari orang-orang. Ya kan, ada bendaharanya kan Yudas Iskariot kan, yang menerima donasi-donasi dari orang-orang. Ya kan? Tetapi dia bisa kasih makan 5.000 orang dan kemudian lanjut lagi 4.000 orang. Para rasul di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, dia kasih makan ribuan orang, saudara. Dari mana uangnya? Apakah mereka konglomerat? Bukan, saudara. Ya kan? Mereka bukan orang-orang yang konglomerat tajir melintir, tetapi hidupnya bisa menjadi berkat. Itu, aku miskin tetapi memperkaya banyak orang. Konsep ini saudara harus hafal, harus katam, harus sudah mendarah daging. Saya kan bulan-bulan lalu sudah diajarin juga. Oh sakit harus ke rumah sakit, ini butuh duit. Siapa bilang butuh duit? Anda butuh Tuhan Yesus. Jeritanmu minta tolong itu jangan materi, saudara. Kadang-kadang Tuhan suruh Anda berdoa untuk untuk dapat kesembuhan, bukan dapat uang buat pergi ke rumah sakit. Dan seringkali kalau memang bukan mujizat kesembuhan itu datang, tetapi tiba-tiba ada orang yang membawa ke rumah sakit. Ada orang yang membayari, nggak harus Anda punya uangnya. Atau tiba-tiba ada dokter yang baik, nggak usah bayar. Itu banyak kali terjadi, dan ini semuanya berjalan. Itu semua bagian dari mujizat. Jadi bukan uangnya yang Anda butuhkan, jangan fokus dengan uangnya, dengan materinya. Tapi dengan keperluannya apa? Termasuk sekolah, keperluan sekolah. Oh butuh uang, butuh ini. Anda bukan butuh uangnya, tapi Anda butuh Tuhan Yesus. Nanti Tuhan yang buka jalan. Konsep ini kalau Anda tidak mengerti, Anda akan kejeblos, saudara. Anda akan bekerja dengan gila-gilaan, menghalalkan segala macam cara, atau ya Anda tetap jujur, tetapi kerjanya kayak orang edan, anakmu kapiran, istrimu kapiran, suamimu kapiran, keluargamu kapiran, keluargamu ya. Karena yang Anda cari adalah materi, saya harus, jangan. Mulai sekarang kerja, saya bekerja cukup, tapi saat bekerja jangan pernah nggak konsen. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan sembarangan. Di tempat kerja Anda ngomel, ngerumpi, nggak boleh. Kerja, saudara yang benar. Kerja yang benar. Ya, beneran ya, 10 jam. Maksimum 10 jam sehari.
Udah, urus anak-anak, keluargamu diurus. Gitu. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya dan tidak ada kesusahan yang ditambah di dalamnya. Nah, tetapi kan ada kendala kan? Anda pernah berzina, Anda pernah begini, ada kendala, Anda harus bayar. Dan biasanya membayar dengan kerendahan hati. Respon apapun yang terjadi dalam hidupmu, bayar dengan kerendahan hati. Respon-respon tentang rendah hati. Enggak usah ngotot-ngototan, jangan saudara. Jangan ngotot-ngototan. Waktu saya mengalami itu, saya dengan kerendahan hati, semua. Tuntas saudara. Tuntas. Ya. Kemudian saudara, di dalam pergumulan itu ya, ingat-ingat ya tadi kita, Anda orang-orang yang tidak membutuhkan materi dan memang Anda dalam kondisi sudah berkelimpahan. Hati-hati ya, jangan berleha-lehe. Anda diberi kelimpahan, itu bukan main-main saudara. Anda diberi hak, diberi kenikmatan untuk hidup memiliki yang berlimpah. Ya, itu adalah untuk orang lain. Serius ya. Saya selalu berkata, kalau orang-orang Kristen di Indonesia itu mau berbagi, enggak usah pemerintah. Orang Kristen saja mau berbagi. Indonesia itu enggak mungkin kere, saudara. Orang Kristen saja yang mau berbagi. Indonesia tidak akan ada orang miskin. Saya tadi telepon dengan beberapa orang, kita bicara nias ya. Saya tuntaskan nias dan mentawai dari kemiskinan. Orang ya, kalau ada orang Kristen, kalau semua orang Kristen saja mau berbagi, Indonesia tidak akan jadi khilafah, saudara. Karena cukup berkat Tuhan yang diberikan kepada orang Kristen, itu cukup. Lalu kenapa nggak orang lain? Itu orang lain urusan dia. Agama lain urusannya dia. Tetapi kalau kita mau berbagi, Indonesia akan dientaskan dari kemiskinan. Kita saja. Itu tugasnya gereja, saudara. Ya, tugas gereja. Luar biasa ya, luar biasa saudara. Nah Anda tadi ya yang dalam penderitaan tekun ya, sabar. Anda yang diberkati dalam kelimpahan, berbagi, ya hitung baik. Untuk dibagi 5 ya, dibagi 5. Akhirnya Jack Ma juga ngomong dibagi 5 ya, Jack Ma. Terus sama lagi itu si George Soros ya kalau nggak salah ya, bukan George Soros. George Soros kan yang Warren Buffett ya, dibagi 5 dia bilang ya, semua dibagi 5. Untuk untuk makan, untuk menabung, ya, untuk menabung itu persiapan pensiun ya, supaya jangan nyusahin anakmu. Terus untuk charity, ya, untuk belajar dan untuk liburan. Selalu begitu dibagi 5 ya. Nah, itu kan teorinya lah, kira-kira begitu. Artinya 20%, 1/5 itu untuk charity. Jangan kurang dari 1/5. Karena memang benih itu ditabur 1/5, saudara. Ya, 20%. Nah, lalu di dalam doa dan permohonanmu dalam kesesakan, saat Anda berbagi dengan sungguh-sungguh, disiplin, ya, bahkan nggak cuma 1/5. Ya, kalau Anda berlimpah, sudah sangat berlimpah, kenapa Anda nggak berikan semua separuh? Kenapa Anda nggak berikan 80%-nya? Kalau Anda dengan 20% saja Anda sudah melimpah. Lihat ya, orang-orang yang berbagi dengan luar biasa. Mereka hidupnya itu, walaupun mereka tidak percaya Tuhan loh, tapi dia belajar berbagi dengan luar biasa, dengan militan. Hidupnya itu diberkati loh saudara. Hatinya bahagia, hidupnya sehat, umurnya panjang. Ya kan? Makin ngasih, makin tambah kelimpahan. Ajaibnya kan begitu kan? Gitu ya saudara ya.
Makanya orang-orang ini lepas, jangan-jangan dalam semua sakitmu, semua penderitaan keluargamu, semua pencobaan itu, jawabannya adalah ternyata Anda harus berbagi dengan sesama, dengan militan. Dan itu seringkali terjadi, saudara. Ketika Anda melepaskan itu, ya, Anda akan diberkati dengan luar biasa. Coba deh Anda yang sakit-sakitan. Akhirnya Anda sakit-sakitan, nggak bisa duit banyak buat apa, saudara? Coba deh Anda lepaskan. Ya, wah, beda, saudara. Ya, itu udah bolak-balik ya. Nah, yang ketiga ketika kita berdoa, ketika kita dalam pergumulan, ya, sakit, minta didoakan. Doa, sepakat sama-sama. Makanya rajin embun pagi. Jangan nyuruh orang berdoa, Anda nggak ikut doa, kurang ajar. Nyuruh saya puasa Pak, kamu puasa buat saya ya, kamu yang puasa. Gitu ya. Doa dengan puasa, ikut di sini. Dalam pergumulan itu, tenang, sabar, percaya. Tuhan akan loloskan. Puasa. Saya selalu bilang puasa. Ya, saya ada masa-masanya puasa, saudara. Ada masa-masanya Anda harus puasa, ada masa-masa itu. Itu 3 hal itu ya. Anda yang lagi menderita, terus sabar, introspeksi. Puasa. Ya. Nah, pola ini, saudara, Anda amatin. Pola ini saya sudah mengamati. Dan ini luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, firman Tuhan sendiri yang membuat itu berhasil. Yang membuat ini jadi ya dan amin. Bukan perkataan saya. Ya. Haleluya. Hari ini ya saudara ya. Anda amatin ya. Setahun, kemudian 4 tahun. Ya. Anda amatin. Lakukan. Ya. Lakukan 3 hal ini. Tadi saya sudah katakan. Sabar, tekun dalam penderitaan. Anda yang diberi kelimpahan berbagi dengan sungguh-sungguh. Ya. Hidup dalam kekudusan tentunya. Selalu ya, hidup kekudusan itu penting ya. Dan Anda kalau perlu berpuasa, saudara. Pola ini selalu berhasil. Ya. Mau sebesar masalah apapun selalu berhasil. Kadang-kadang saya nggak mau di penjara, misalnya ada Pak dalam penjara. Siapa bilang di penjara Anda tidak baik? Belum tentu loh saudara. Ya. Jadi Anda jangan terus mendikte Tuhan caranya Anda menghindari, jangan jalanin pencobaan itu Anda lalui saja bersama Tuhan. Lembah kekelaman itu Anda jalanin. Oh, saya tidak mau masuk rumah sakit, tidak mau operasi. Jangan-jangan memang Tuhan suruh operasi. Ya ada orang yang takut operasi, ya repot saudara kalau nggak mau ini nggak mau itu. Jalani, setiap proses hidupmu itu harus dilewatin. Ya, nanti hidupmu bahagia, tenang. Itu ya. Jadi penderitaan itu jangan terus Anda lari dari penderitaan kayak orang jalan, aduh Pak aku nggak bisa. Sebenarnya kalau dijalani itu nggak ada apa-apanya saudara. Ya, kalau sudah dijalani tengah-tengah ya memang harus jalan terus berdamai. Terus Anda terus sambil berbagi, wah luar biasa. Anda yang kaya, Anda yang berkelimpahan, berbagi dengan sungguh-sungguh. Ya jangan sia-siakan hartamu, dikumpul-kumpul buat apa? Anda bagi. Terakhir Anda berpuasa yang sungguh-sungguh. Doa, yakin dan percaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.